Ya, kita mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullah taala. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas isim mausul. Kemarin sudah kita bahas isim mausul yang tipenya mustarak, ya. Tipe mustarak itu bisa masuk segala kondisi, mau itu mudzakkar, muannas, mau mufrad, musanna, jama', ya, itu isim mausul yang mustarak. Dan sudah kita bahas isim mausul mustarak yaitu man sudah, kemudian ma juga sudah. Nah, kita kemarin masih membahas za, ya, za di sini ya, sedikit lagi kita selesaikan. Silakan dibuka bagian isim mausul mustarak yang za. Masih sedikit lagi yang syair belum kita baca, ya, perbatasan za dengan ayun. Ayun nanti juga kita akan bahas, yaitu salah satu isim mausul yang mustarak. Taib, sudah kita buka yang za, ya, za bagian akhir. Taib, ana bacakan dulu. Qala mu'allif rahimahullah wa min sebentar. Ya. Qala mu'allif rahimahullah wa min ja'li ma lil istifhami wa za mausuliyatun qawlu labidin ala tas'alani al mar'a ma za yuhawilu anahbun fayuqada am dalalun fabati wa batilu. Taib, ini syairnya sebagai penutup dari sub pasal isim mausul mustarak yaitu ma, bahwasanya ya salah satu contoh kalimat terdapat ma istifham sekaligus za mausul, isim mausul. Dalam satu kalimat terkumpul ma istifham, ya, bukan ma mausul, ya, ma istifhamiyah dengan za isim mausul, za mausuliyah. Contohnya dalam perkataan penyair yaitu labid, ala tas'alani, hendaklah kamu berdua bertanya, ya, al mar'a kepada seseorang, ma di situ apakah, ya, itu istifham. Za-nya itulah isim mausulnya. Ma za apakah, ya, apa yang gitu kan, ada terjemah yang, apa yang yuhawilu dia usahakan, dia upayakan, ya. Ala tas'alanil mar'a ma za yuhawilu. Nah, ini sering seperti ini susunannya, ma za ini ma-nya itu istifham, za-nya adalah mausul. Terjemahnya seringkali apa yang, nah, gitu ya. Kalau kita dapati dalam ayat Quran, dalam hadis, susunan ma istifhamiyah dengan za yang za mausuliyah, biasanya terjemahnya apa yang, sesuatu yang, gitu ya, apa yang, ya, jelas ya. Anahbun fayuqada amdalalun fawabatilu. Apakah ya, apakah nazar ini lagi bahas nazar, ya. Hendaklah kamu berdua bertanya kepada seseorang apa yang ia usahakan, apakah apa yang ia upayakan, apakah nazar, ya, apakah ibadah nazar yang ia tunaikan ataukah kesesatan dan kebatilan. Ya. Kita fokus ke mazanya saja jika belum paham maksud syairnya, tidak masalah, ya. Taib, kita masuk ke pembahasan ayun untuk isim mausul mustarak yang keempat, ya. Setelah man, kemudian ma, za, sekarang ayun. Ya, kita masuk. Qala mu'allif rahimahullah ayun al-mausuliyatu. Ayun di sini termasuk isim mausul. Cuma dia memiliki kekhususan, dia satu-satunya isim mausul yang mu'rab. Nah, nanti kita bahas, ya. Ayun, alam bacakan dulu. Ayun al-mausuliyatu takunu bilafzin wahidin lil mudzakkari wal muannasi wal mufradi wal musanna wal jam'i
wa tusta'malu lil aqili wa ghairihi. Ayun di sini dia isim mausul yang bentuknya yang dia bisa masuk pada konteks kalimat itu wahid lil mudzakkar, bisa untuk konteks tunggal untuk mudzakkar ya. Saya ulangi, bilafzin wahidin pada satu kalimat yang sama ya, bisa bersama mudzakkar, muannas, bisa konteksnya mufrad, musanna atau jama, semuanya bisa. Ya. Wa tusta'malu lil aqili wa ghairi, dan bisa juga dipakai untuk konteks sesuatu yang berakal atau yang tidak berakal. Ya, mafhum ya, insyaallah jelas ini ya. Contohnya, wal asma'u kulluha mabniyatun. Oh, sebelum contoh kita jelaskan dulu. Wal asma'u kulluha mabniyatun. Ya, semua isim mausul ya, kulluha benar-benar semuanya itu sebenarnya asalnya mabni. Illa ayyan, kecuali ayyan hadhihi, kecuali isim mausul ayyan hadhihi pada bab ini. Ayyan kan nanti bisa dibaca ayun, ayyan, ayin ya, bebas. Taib. Fahiya mu'rabatun bil harakatis salasi. Dia ayun ini atau ayyan atau ayin ini dia isim mausul yang mu'rab ya, dengan harokat yang 3. Maksudnya bisa di'irab dengan 3 harokat. Harokat dhamma berarti marfu, harokat fathah berarti dia mansub, harokat kasrah berarti dia majrur, dengan catatan ketika tanwin ya. Ketika tanwin nanti ada kondisi tertentu yang ayun di sini bisa mabni, juga bisa mabni. Menarik. Contohnya mislu yuflihu ayun huwa mujtahidun. Yuflihu ayun huwa mujtahidun. Berbahagialah seorang laki-laki yang rajin itu. Berbahagialah ya, siapapun laki-laki yang rajin ya, yang rajin. Siapapun laki-laki yang rajin. Mafhum ya? Ayun di sini konteksnya untuk marfu, dia ayun sebagai fa'il dari yuflihu. Ya kan? Kemudian contoh kedua, akramtu ayyan hiya mujtahidatun. Aku memuliakan siapapun wanita. Kalau tadi siapapun laki-laki, siapapun seorang laki-laki. Kalau ini siapapun seorang perempuan yang rajin, ya sama, terjemahnya lebih kurang sama. Maka di sini ayyannya sebagai apa? Mansub sebagai maf'ul bih dari akramtu. Jelas ya? Contoh ketiga. Mana contoh ketiga tadi? Contoh ketiga, ahsantu ila ayyin hum mujtahiduna. Aku berbuat baik kepada siapa saja dari mereka ya, yang rajin, laki-laki ya, jamak laki-laki. Dari mereka laki-laki yang rajin. Aku berbuat baik kepada siapa saja dari golongan laki-laki ya. Mereka laki-laki. Taib, maka ayinnya di sini majrur dengan kasrah. Mudah ya? Taib. Lanjut, kemudian Anda bacakan wa yajuzu an tubna 'ala dhammi. Maka menurut pendapat yang paling fasih justru ya dibolehkan ayun ini i'rabnya jadi mabni 'ala dhammi, di atas harokat dhammah. Wahwal afsah, ini pendapat yang afsah, yang paling fasih. Tapi ingat ya juz ya, bukan wajib tapi ya juz, boleh. Berarti boleh, enggak harus ya. Justru kondisi asalnya ayun di sini apa? Mu'rab. Idza udhifat wa hudhifa sadru silatiha. Nah, ini ada istilah baru dicatat. Ya, sadru silah, sadr silah. Istilah baru ya dicatat. Sadr silah itu dhamir yang merupakan bagian dari silah mausul. Dhamir yang merupakan bagian dari silah mausul.
Apa itu silah mausul? Silah mausul itu kalimat yang terletak setelah isim mausul. Sudah pernah dengar ya? Ada yang belum pernah dengar? Coba dikonfirmasi dulu. Silah mausul sudah pernah dengar ya? Sudah pernah dapat kan pelajarannya di kitab-kitab menengah seperti di kitab Mulakhos barangkali sudah pernah belajar. Ya, ada kan silah mausul ya? Baik. Coba ini ada yang jawab. Sudah ya. Jadi ini istilah baru, mungkin yang belum antum dapatkan di kelas-kelas sebelumnya, bahwa ada istilah sodr silah. Sodr silah itu adalah dhamir yang merupakan bagian awal dari silah mausul yang biasanya dihapus dalam kalimat. Contoh, yuk kita contohkan di sini. Contohnya mana di sini? Contohnya ya, perhatikan. Nah, contohnya seperti akrim ayyuhum. Ini contoh yang mabni ya. Ini contoh yang mabni. Boleh dimabnikan. Nanti ciri khasnya kalau ayun ini mabni biasanya ada mudhof ilaihnya. Kalau dimabnikan biasanya ada mudhof ilaihnya. Jadi ayunnya enggak sendirian dan tidak ditanwin karena dia mabni sebagai mudhof. Biasanya mabni kalau sebagai mudhof, ada mudhof ilaihnya. Contoh akrim ayyuhum ahsanu akhlaqan. Nah, aslinya itu ada sebentar, sebelum lanjut, ya ayyunya kan isim mausul. Berarti setelahnya adalah jumlah silah mausul. Yang mana ahsanu akhlaqan itu jumlah silah mausul. Humnya bukan ya. Humnya itu mudhof ilaih, bukan jumlah. Jadi disebut jumlah silah mausul itu mulai dari ahsanu akhlaqan. Nah, di sini jumlah silah mausulnya sebenarnya kurang lengkap. Harusnya ada domir sebelum ahsan. Itu disebut dengan sodr silah. Nah, itu biasanya dihapus dalam kalimat aslinya. Kalau ada footnote-nya, teman-teman kitabnya ada footnote-nya itu disebutkan aslinya ayyuhum huwa ahsanu akhlaqan. Muliakanlah ayyuhum. Muliakanlah. Bukan muliakanlah. Itu of amr ya. Baik. Muliakanlah siapapun orang yang paling baik akhlaknya. Ya, siapapun orang yang lebih baik atau paling baik akhlaknya. Muliakanlah siapapun orang dari mereka ya, yang ada yangnya ya, lupa ya. Muliakanlah siapapun orang yang ahsanu akhlaqo, yang paling baik akhlaknya. Nah, yang dia paling baik akhlaknya dari mereka. Jadi boleh pakai dhamir huwa di situ. Paham ya? Nah, itu namanya sodr silah dihapus dalam kalimat. Jadi bukan humnya itu, bukan hum ya, sodr silahnya bukan humnya di situ, tapi huwa yang sebelum ahsan yang dihapus. Sebelum ke ayat, kita kembali ke contoh tadi, akrim ayyuhum ahsanu akhlaqan. Coba, siapa yang bisa ma'irab ayyu di situ? Coba ikhwan dulu. Siapa yang bisa ma'irab ayyu di situ? Konteksnya mabni ya. Ini lagi mabni, ayyunya lagi mabni. Atau yang akhwat ada mau jawab? Akrim ayyuhum ahsanu akhlaqan. Akhwat, ya. Apa? Maf'ul bi, i'rabnya apa? Maf'ulun bihi. Baik ya. Jadi ayyu di situ i'rabnya mabniyun ya 'ala dhammi. Ya, mabniun 'ala dhammi, ini mabni ya, mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih, dari apa? Akrim. Jelas ya? Ciri khas ayu kalau mabni dia ada susunan idhofah gitu, ciri khas. Nah, lanjut sekarang ke ayat, teman-teman bisa buka I'rabul Quran
lanjutkan. Surat Maryam ayat 69 kita baca dulu ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani 'itiyya." Coba dibuka. Tadi mana i'rab? Itu i'rabul Quran dari referensi yang sama, yaitu i'rabul Quranul Karim Dr. Muhammad Ibrahim Thayyib. Ya, Anda bacakan ya, langsung ya. Langsung ke kalimat cari lagi tadi ayat 69. Ketemu? Nah, ketemu ya. Kalau enggak disiapkan nanti susah nyarinya. Ini kecil-kecil. Ketemu ya. Nah, Anda bacakan ya. Summanya ataf jelas ya. Alat ataf, huruf ataf maksudnya. Lananzi'annanya itu i'rabnya sama seperti ayat sebelumnya. Min kullinya itu cuma jar majrur saja, tidak perlu dibahas. Syi'atin itu mudhaf ilai ya, dari kulli. Jelas ya. Ayyu di situ. Nah, kita bahas ini. Ayyu di sini pada ayat ini ayyuhum, ayyunya saja disebutkan oleh penulis i'rabul Quran ini. Itu mausulun. Nah, istilah mausulun maksudnya isim mausul gitu. Karena ringkas, supaya ringkas. Madmumun. Madmumun ini maksudnya mabniyun ala dhammi. Nah, supaya ringkas dibilang madmumun gitu saja. Fi mahalli nasbin. Benar ya, kedudukannya menempati posisi mansub, tapi tidak mansub secara langsung, cuma menempati saja. Dari apa? Dari fi'il yang awal. Nanzi'anna. Nah, ya, nanzi'anna itu fi'ilnya sudah sekaligus fa'il, ya kan? Kemudian maf'ul bihnya ayyu di situ. Jelas? Belum selesai, kita lanjutkan. Terus di situ disebutkan humnya mudhaf ilai dari ayyu. Jelas? Kemudian asyaddunya itu khobar. Nah, asyaddunya setelah ayyuhum itu kan ada jumlah ya. Asyaddu 'alar rahmani 'itiyya itu kan jumlah ismiyah, ya kan? Ingat tadi kalau ada isim mausul setelahnya ada jumlah silah mausul. Nanti kita bahas ada babnya tersendiri, silah mausul. Nah, tadi kita katakan ada yang namanya sodr silah. Sodr silah itu domir yang mengawali jumlah silah mausul yang biasanya dihapus. Ingat, bukan mudhaf ilaih dari ayu. Itu bukan itu domirnya. Maksudnya bukan itu, tapi setelahnya, yaitu nanti kalimatnya. Kita baca lagi i'rabul Quran. Lihat sini. Tadi lagi bahas asyaddu. Asyaddu khobarun li mubtada'in mahdzufin. Nah, asyaddu ini khobar dari mubtada yang dihapus, ai maksudnya adalah huwa. Jadi aslinya itu apa? Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum huwa asyaddu 'alar rahmani 'itiyya. Huwanya mubtada, asyaddunya khobar sehingga jadi jumlah ismiyah, jumlah silah mausul dari ayyu. Mafhum ya? Itiyanya itu tamyiz. Baik, lanjut. Sekarang wa qaulu syairi pada perkataan penyair, idza ma laqita bani malikin fasallim ala ayyuhum afdalu. Nah, di syair ini dibaca ayyu, ini contoh yang mabni ya, karena dia idhofah. Sama i'rabnya, coba gantian. Siapa yang mau i'rab ayyu di syair ini? Terlepas dari makna ya. Sebelum kita pahami makna, coba di i'rab dulu. Fasallim ala ayyuhum afdalu. Gantian, siapa mau i'rab? Idza ma laqita bani malikin fasallim ala ayyuhum afdalu. Jelas ya. Jadi ayyu di situ ismun mausul, isim mausul, dia mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin ya. Ya, sebagai ismun majrurun, isim yang majrur. Karena ala. Naam, yuk kita artikan syairnya lebih kurang, artinya idza ma laqita bani malikin, apabila kamu tidak bertemu dengan bani atau kaum penduduk kabilah bernama Malik, fasallim ala ayyihi, maka sampaikanlah salam
salamku kepada mereka, kepada siapa saja di antara mereka, afdolu yang paling utama, yang paling baik. Nah, di sini ada terjemahan yang gitu ya. Siapa saja yang paling baik di antara mereka. Jelas ya? Taib, kemudian kita baca lagi. Taib, kita lanjutkan. Perhatikan. Berikutnya, kama yajuzu fi hadhil halati i'rabuha bil harakatis salasi aidan. Nah, dalam keadaan dalam keadaan diidhofahkan fi hadhil halati. Nah, kalau kita footnote ya, halat al-halah itu maksudnya idhofah ya, kondisi idhofah boleh. Nah, gitu. Sebenarnya dalam kondisi idhofah pun masih dibolehkan i'rabnya itu berubah-ubah. Sebenarnya masih boleh mu'rab gitu maksudnya. I'rabuha bil harakati salasi aidon. Masih boleh juga bergonta-ganti harokat akhirnya. Tapi sifatnya yajuz saja. Boleh. Contohnya akrim ayyahum. Nah, ahsanu akhlaqan. Itu masih boleh. Tidak saklek harus mabni ya. Karena memang asalnya ayun kan mu'rab ya. Sebenarnya lebih kuat mu'rabnya dibandingkan mabninya. Ya, sama yang enggak perlu ana artikan, sama saja tadi artinya. Wa qad ruwiya asy-syi'ru bi jarrin. Bahkan ada yang meriwayatkannya dari syair itu apa? Dengan kondisi fi mahalli jar. Bil kasrati aidan. Bukan fi mahalli jar ya. Majrur karena mu'rab. Berarti boleh dibaca tadi apa? Ala ayyi tadi ya. Ada kan tadi di syair. Kalau itu berarti fasallim tadi pada syair tadi. Qaulu syair idza ma laqita bani malikin fasallim ala ayyihim. Boleh dibaca ala ayyihim gitu. Boleh-boleh saja. Tapi asalnya tadi mabni kalau diidhofahkan. Ya, kama quri'a ayyahum binasbi ayyin dengan menasabkan ayyin fil ayatil karimah juga dibolehkan pada ayat yang tadi surat Maryam tadi itu dibaca mansub. Allah Ta'ala berfirman lananzi'anna min kulli syi'atin ayyahum karena sebagai maf'ul bi dari nanzi'anna. Jadi sifatnya boleh kalau mau dimu'rabkan jadi fathah mansub dengan harokat fathah dibolehkan. Tayyib, lanjut lagi insyaallah ini mudah. Fa illam tudhaf au udifat, jika tidak diidhofahkan atau lebih tepatnya terjemahnya jika dua kondisi yang terjadi baik tidak diidhofahkan ataupun yang diidhofahkan wa dzukira sadru silatihi dan disebutkan sadr silahnya, ingat lagi sadr silah ya, tidak perlu dijelaskan ya. Sadr silahnya disebutkan baik ada idhofah maupun tidak ada idhofah, selama ada sidr silah apa yang terjadi? Kanat mu'rabatan bil harakati salasila ghairu. Maka intinya jadi mu'rab kalau masih memunculkan sidr silah, domir yang mengawali jumlah silah mausul, maka kondisinya dominan condong kepada mu'rab dengan 3 perubahan harokat la ghairu dan tidak ada harokat lainnya, cuma 3 saja. Tadi ya, dhamma, fathah, kasrah. Fal awalu mislu, contoh yang pertama ini yang tanpa sidr silah, ini yang tanpa sidr silah. Kalau tanpa sidr silah lebih umum lagi ya, kembali ke kaidah awal. Ingat kaidah awalnya apa? Kaidah awal dari ayun mu'rab kan? Ya, tanpa sidr silah pun sebenarnya sudah mu'rab. Ya, dan dikerucutkan lagi dengan adanya sidr silah lebih spesifik lagi, maka dia ya menjadi mu'rab sebagai kaidah asal. Akrim ayyan mujtahidun, muliakanlah siapapun orang, seorang laki-laki yang rajin itu. Ayyan di situ mansub ya, mu'rab mansub. Nah, sidr silahnya mana? Kalau mau dimunculkan akrim ayyan huwa mujtahidun gitu. Maka huwa mujtahidunnya itu jumlah silah mausul.
Contoh kedua, wa ayyan huwa mujtahidun. Nah, ini contoh yang dimunculkan sider silahnya. Baik, tanpa sider silah ya mu'rab. Dengan sider silah lebih spesifik lagi jadi mu'rab. Wasani contoh kedua, contoh yang idhofah, ada sider silah. Akrim ayyahum huwa mujtahidun. Nah, kalau ada sider silah maka jelas menjadi mu'rab. Akrim ayyahum huwa mujtahidun. Muliakanlah siapapun dari mereka yang rajin. Nah, di situ ayyahnya mu'rab walaupun idhofah. Ya, jelas ini intinya kembali ke konsep awal ayun itu mu'rab sehingga kaidah-kaidah perinciannya condong pada mu'rab. Rumusnya begitu saja. Ingat saja ayun itu dominan untuk mu'rab. Isim mausul ya mu'rab. Baik, lanjut kita masuk isim mausul mustarak yang berikutnya yaitu zu. Zu ya. Sebentar, ada pertanyaan enggak? Kalau di apa? Di ayat ya. Kalau pada kalimat ya ayyuhalladzi misalkan gitu atau ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumusiyam gitu ya atau ayat-ayat semisal itu ayunya mabni atau bukan ya ayyuha kalau idhofah ini konteksnya munada ya. Kalau ini konteksnya sudah masuk munada. Kalau munada ayunya di sini bukan ayu isim mausul ya. Karena isim mausulnya sudah ada allazi di situ. Nampaknya ini ayunya bukan ayu yang isim mausul, tapi ini ayu isim mu'rab biasa yang dia menjadi munada bagi ya adatul nida alat penyeru ya ayyuhallazina amanu gitu kan. Ini nampaknya ayunya bukan ayu yang isim mausul karena sudah ada isim mausul tersendiri di situ allazi. Sama tadi ma juga kan ma banyak ya, ada ma istifham, ada ma isim mausul, ada ma syartiyah. Man juga sama, ada man istifham, man syartiyah, man apalagi isim mausul ya, tergantung konteks kalimatnya. Tapi kalau mau lihat langsung boleh teman-teman nanti buka di PDF I'rabul Quran itu, buka saja sampelnya surat Al-Baqarah 183 ya. Dalil wajibnya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Teman-teman nanti cek ayunya di situ i'rabnya apa? Jenis katanya apa? Ya, itu PR ya, bersama nanti dicek. Baik, lanjut dulu. Kemudian kita masuk zu ya, zu. Ingat zu di sini bukan asmaul khamsah, tapi ini isim mabni untuk isim mausul. Dia tidak gonta-ganti seperti isim asmaul khamsah. Za jadi zi enggak ya. Ini zu selama-lamanya zu sebagai isim mausul. Baik. Ya, berikutnya zu al-mausuliyah. Zu al-mausuliyah. Takunu zu ya, takunu dzusma mausulin bilafzin wahidin lil mufradi wal musanna wal jam'i wal mudzakkari wal muannas. Sama ya seperti isim mausul mustarak lainnya. Zu ini bisa dipakai secara global untuk siapapun konteksnya, apapun konteksnya. Untuk lafaz yang satu kalimat yang sama, saya maksudkan lafzin wahidin ini lebih tepatnya satu kata zu itu berlaku untuk mufrad, untuk musanna, untuk jama', untuk muzakkar, untuk muannas. Wa dzalika fi lughati tayyin minal arabi, ada kabilah Tayyi gitu. Lughati Tayyi berarti kayak misalkan kabilah Bani Hashim gitu ya. Kabilah Bani Tamim, ini kabilah Tayyi. Dialek ya terjemahnya. Dialeknya orang-orang penduduk Tayyi dari bangsa Arab mengatakan demikian. Itulah dialeknya
salah satu ya kabilah di bangsa Arab. Walidzalika yusammunaha sama yusammi zalika yusammunaha zu at-ta'iyatu. Ada juga dengan demikian dinamakan dengan zu at-ta'iyah karena menisbahkan menyandarkan pada kabilah Tayyi. Namanya zu at-ta'iyah. Taqulu ja'a zu ijtahada. Ja'a zu ijtahada. Telah datang atau seorang laki-laki yang rajin itu telah datang. Seorang laki-laki yang rajin itu telah datang. Wa zujtahadat, ini seorang perempuan yang rajin itu telah datang. Wa zujtahada, dua orang laki-laki yang rajin itu telah datang. Wa zujtahadata, dua orang perempuan yang rajin itu telah datang. Wa zujtahadu, mereka laki-laki yang rajin itu ada yangnya ya, yang rajin itu telah datang. Wa zujtahadna, mereka perempuan yang rajin itu telah datang. Mudah ya? Insyaallah ini mudah. Qala syair, penyair mengatakan, Anda bacakan dulu. Fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi. Nah, sampai situ kalimat pertama. Sungguhnya air itu air miliknya bapak dan kakekku. Bapak dan kakekku. Mafhum ya? Mana? Belum selesai. Wa bi'ri dan sumurku itu zu hafartu wa zu tawaitu. Sedangkan sumurku itu ya sumur yang aku gali dan aku bangun sendiri. Ya, air itu memang air sumur itu memang ya milik ayah dan kakekku. Tapi sumurnya itu yang bangun aku gitu maksudnya, yang bangun yang menggali aku sendiri. Taib, berarti kepemilikannya milik ayah dan kakeknya, tapi yang membantu membangunnya adalah aku, intinya begitu. Fokus ke mana? Ke zu-nya. Wa bi'ri zu hafartu wa zu tawaitu. Itulah sumurku, itulah yang aku yang gali dan aku yang bangun, aku yang membangunnya. Ada terjemahan yang gitu ya. Taib, mafhum. Ini dalam syair. Ya, jelas ya. Juga perkataan penyair yang lain. Itu ada keterangan apa itu? Di situ ada keterangan ai bi'ri allati hafartuha. Oh, kalimat lengkapnya kalau mau diurai jadi kalimat biasa menjadi ai. Ai kan harfu tafsir ya, huruf penafsir. Ai maksudnya adalah bi'ri allati hafartuha wallati tawaituha ai banaituha. Nah, gitu. Sama terjemahnya tadi. Itulah sumurku yang aku menggali dan membangunnya. Qala al-akharu, penyair yang lain mengatakan fa imma kiramun musiruna laqituhum. Musirun itu orang ghaniyun, orang kaya. Fahasbiya min zu. Nah, min zu bukan min zi. Ingat ini bukan asmaul khamsah. Tapi min zu tetap zu karena dia mabni. Min zu indahum ma kafaniya. Terjemahnya boleh jadi orang-orang ya, boleh jadi orang yang kiram, orang yang dermawan lagi hartawan gitu mungkin maksudnya. Kiramun musiruna. Boleh jadi kedermawanan orang-orang kaya yang aku jumpai mereka itu fahasbiya. Saya ulangi, terjemahnya kurang enak ya. Fa imma kiramun musiruna laqituhum. Boleh jadi orang-orang kaya yang dermawan itu aku ya, bukan engkau. Aku temui mereka, bisa saja aku temui mereka gitu. Orang kaya yang dermawan itu untuk minta uang gitu maksudnya kalau dijabarkan ke bahasa kita.
Boleh saja sebenarnya aku itu minta harta kepada mereka orang kaya yang dermawan itu. Nah, gitu ya. Fahasbiya, akan tetapi cukuplah bagiku. Akan tetapi cukuplah bagiku min zu indahum ma kafaniya. Cukuplah bagiku ya, segala atau semua hal yang mencukupiku selama ini daripada kekayaan yang harta yang mereka miliki. Mungkin ini maksud pertama. Maksud kedua, maka bukan sedangkan, tadi apa? Bukan tetapi ya, tapi makna kedua, maka. Ya, maka setelah aku jumpai mereka orang kaya yang dermawan itu, maka menjadi cukup bagiku segala kebutuhanku dari harta yang mereka miliki, karena dikasih harta oleh orang yang dermawan tersebut. Baik, intinya kita masuk ke zunya. Zu di situ mabniun, berarti apa? Ala apa? Mabniun ala, yang dilihat apanya? Kemarin kalau wawunya berarti mabniun ala sukun. Kalau za-nya berarti mabniun ala dom. Ya. Taib fi mahalli jarrin, karena sebagai majrur dari min. Nah, aslinya ai minalladzi indahum. Aslinya begitu. Minalladzi indahum, dari mereka, dari harta yang mereka miliki. Taib. Selesai pembahasan isim mausul yang mushtarak. Ada berapa? Ulangi lagi. Ada man, kemudian ada ma, ada za, ada ayun, ada zu. Ada 5 ya. Diingat ya, diingat-ingat terus. Ini 5 isim mausul yang mushtarak. Sekarang kita masuk ke silah mausul. Silah mausul. Kita bahas ringkas saja, insyaallah teman-teman sudah pernah ya. Cuma tadi istilah sodar silah itu mungkin yang baru. Sodar silah ya. Nah, kita lihat silah mausul apa itu. Yahtajul ismu, itu yang cetakannya ismunya pakai hamzah qata, dicoret ya. Harusnya hamzah wasol. Ya kan, ism kan hamzah wasol ya, bukan hamzah qata. Itu yang pakai simbol hamzah di lafadz ism, apapun kondisinya, kitabnya semuanya itu salah secara ilmu imla. Yahtajul lismu, gitu bacanya. Yahtajul lismu al-mausulu ila silatin wa a'idin wa mahallin minal i'rabi. Maka kita bahas isim mausulnya dulu sebelum masuk ke silah mausul. Isim mausulnya dulu ya. Isim mausul itu memerlukan silah. Ingat pelajaran ajurumiyah, isim mausul itu masuknya isim mubham yang masih samar kalau sendirian. Ingat-ingat lagi kaidah itu, semua isim ma'rifah itu tidak langsung ma'rifah dengan sendirinya. Dia butuh bantuan kata yang lain. Kalau isim mausul, ma'rifahnya dengan cara ditambahi jumlah silah mausul, baru menjadi ma'rifah, hilanglah samarnya. Hanya satu isim ma'rifah yang bisa ma'rifah dengan sendirinya, yaitu alam, nama ya, sudah pernah kita bahas. Taib, itu kebutuhan pertama dari isim mausul adalah silah. Yang kedua a'id. A'id itu domir yang punya tempat kembali. Jadi harus ada domir yang kembali kepada isim mausulnya. Domirnya di mana Ustaz? Domirnya ada di jumlah silah mausul. Jumlah silah mausulnya harus mengandung domir yang kembali ke belakang. Ke belakang itu kemana? Ke kanan ya. Kembali ke awal, yaitu kepada isim mausulnya. Nanti lebih enak pakai contoh. Yang ketiga kebutuhan dari isim mausul adalah wa mahallin minal i'rab, dia punya i'rab. Tapi i'rabnya fi mahal. 3 ya. Kebutuhan dari isim mausul ada 3. Silah, a'id, ya, kemudian i'rabnya fi mahal.
Nah, sedangkan silah, kalau silahnya sendiri, hiyal jumlatu allati tuzkaru ba'dahu, dia adalah kalimat yang terletak yang disebutkan setelah isim mausul. Kalimat yang disebutkan setelah isim mausul. Fungsinya apa? Fatutammimu ma'nahu, untuk menyempurnakan makna dari isim mausul. Namanya adalah tusamma silatal mausuli, namanya silah mausul. Contohnya ja'alladzi akramtuhu, orang yang aku memuliakannya itu telah datang. Orang yang, seorang laki-laki yang aku memuliakannya itu telah datang. Di situ ada yang pertama tadi komponennya apa? Silah. Mana silahnya? Akramtuhu. Aidnya mana aidnya? Domirhu. Pada akramtuhu itu domirhunya namanya aid. Dia punya tempat kembali yaitu ke allazi. Ya, mafhum ya? Dia kembalinya ke allazi. Allazinya fi mahalli rafa'in, fa'ilun dari ja'a. Akramtuhunya la mahalla laha minal i'rab, tidak punya i'rab karena jumlah silah mausul. Kita lihat kalimat berikutnya, wala mahalla li hadhil jumlati minal i'rabi. Ya, minal i'rabi. Jumlah silah mausul tidak ada tempat baginya untuk di-i'rab. Artinya tidak bisa di-i'rab, mudahnya begitu. Silakan teman-teman nanti baca. Sekali lagi referensinya kitabnya Ibnu Hisham, yaitu Qawaidul I'rab Ibnu Hisham. Kitabnya tipis tapi sangat padat, dibawakan dengan metode penulisan kitab-kitab klasik, padat, singkat, membingungkan. Kalau bekal ilmu nahwunya kurang, memahaminya sangat sulit. Situ silakan cari kitab Qawaidul I'rab ya, karya Ibnu Hisham Al-Ansari, penulis Qatrun Nada ya. Tajlun Nada. Qatrun Nada, afwan. Taib. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya masuk ke aid. Kalau aid, dhamirun ya'udu ilal mausuli, sama tadi ya, dhamir yang kembali pada isi mausulnya. Tashtamilu alaihi hadhil jumlatu, yang terdapat pada jumlah silah mausul. Ya. Fa in qulta ta'allam ma tantafi'u bihi. Tantafi'u bihi, maknya itulah isim mausulnya. Maknya itu isim mausul mushtarak di situ. Isim mausulnya itu maknya. Sudah. Kemudian haknya bihi, nah itu hi-nya itu aidnya kembali ke ma, nanti kembalinya ke ma. Kalau diterjemahkan, pelajarilah sesuatu, ya, pelajarilah sesuatu yang bermanfaat bagimu. Terjemah bebasnya begitu. Pelajarilah sesuatu yang engkau bisa mengambil manfaat dengannya. Gitu juga boleh, tapi terlalu panjang ya. Pelajarilah sesuatu yang bermanfaat bagimu, gitu aja lebih enak. Mafhum? Maka hi-nya ini kembali ke ma. Maka tantafi'u bihi, jumlah silah mausul, la mahalla laha minal i'rab. Maknya mabniun ala apa? Ala sukun. Ma itu ya. Mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Bisa ya? Jelas? Taib. Kemudian contoh kedua, ta'allam ma yanfa'uka. Sama bedanya, tantafi'u pakai wazannya if ta'ala. Kalau tantafi'u wazannya if ta'ala. Iya kan? If ta'ala. Kalau yanfa'uka wazannya biasa, sulasi yang mujarrad. Yanfa'uka, nafa'a yanfa'u, fa'ala yaf'alu. Ta'allama yanfa'uka, sama terjemahnya lebih kurang sama. Belajarlah sesuatu yang berguna, yang bermanfaat bagimu. Maka kafnya itu aid, bukan kafnya, itu kafnya maf'ul bi dari yanfa'u. Coba, siapa yang bisa menentukan aidnya mana? Dari ta'allama yanfa'uka.
Nanti kalau keluar di ujian ya, mencari aid. Aidnya mana? Coba siapa yang bisa cari? Yanfa'uka ini ta'allama yanfa'uka. Aidnya mana? Yang kembali secara makna ke ma. Apa aidnya? Aidnya apa? Domir mustatir. Domir mustatir yang jawaz ya. Yang jawaz itu domir huwa yang kembali ke ma. Kembali ke ma ya. Domir mustatir yaitu huwa kembali ke ma. Bukan kafnya, karena kaf tidak ada hubungan dengan ma. Kaf itu maf'ul bi dari yanfa'u. Gitu ya. Thayyib. Maka i'rabnya ma-nya di situ sama tadi. Mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maka yanfa'ukanya la mahallalaha minal i'rab. Selesai. Gitu aja i'rab dari yanfa'uka. Tidak perlu dipecah-pecah lagi. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Mana tadi? Aid sudah ya. Aidnya sudah. Itu contohnya ta'allama tanfa'u. Aidnya ha li'annaha ta'udu ila ma, betul. Wa in qulta, jika kamu katakan ta'allama yanfa'uka falaidu dhamir mustatir. Nah, ini sudah ada di sini. Fi yanfa'u al-aidu ila ma. Dhamir mustatir pada yanfa'u yang kembali kepada ma. Lanjut, wa yushtaratu fi dhamiril aidi ilal mausuli al khasi an yakuna mutabiqan lahu ifradan wa tasniyatan wa jam'an wa tadhkiran wa ta'nisan. Maka diberikan syarat ya. Dhamir yang menjadi aid, diberikan syarat pada dhamir yang menjadi aid itu harus kembali kepada isim mausul yang khusus. Ya, khusus yang sesuai. Maksudnya khusus itu kepada isim mausul yang paling sesuai. Pasangannya cocok gitu maksudnya. Mutabiqon yang cocok. Ya, dari sisi sama-sama mufradnya gitu ya. Sama-sama musannanya, sama-sama mudzakarnya, sama-sama muannasnya. Contoh, akrim allazi kataba, atau boleh dibaca sambung, akrimil ladzi kataba. Muliakanlah seorang laki-laki yang telah menulis itu. Gitu kan? Maka di sini kataba aidnya mana? Dhamir mustatir, gitu kan? Kembali dhamir mustatir takdirnya huwa kembali ke allazi. Huwa dengan allazi cocok enggak? Cocok. Sama-sama mufrad, ya kan? Mudzakkar, gitu maksudnya. Mafhum ya? Wallati katabat. Nah, cocok enggak alati dengan katabat? Cocok. Waladaini katabat, cocok ya. Ana bilang cocok, paham ya? Ini bukan kelas dasar lagi, teman-teman insyaallah sudah membayangkan kataba itu kan alifnya alif apa? Alif isnain ya, menunjukkan fa'ilnya bilangan 2. Huma ya, huma kembali ke aladaini. Cocok ya huma dengan aladaini, cocok. Kemudian alataini katabata, cocok juga itu huma untuk muannas, kembali ke alataini. Walladina katabu, cocok ya, katabu kan nanti mengandung dhamir hum, kembali ke alladina, cocok. Wallati katabna ya, hunna ke allati, cocok juga, artinya lebih kurang sama. Muliakanlah siapa saja yang, muliakanlah orang yang gitu. Terjemah awalnya muliakanlah orang yang, tergantung kalimat setelahnya seperti apa. Lanjut, amma dhamirul aidu ilal mausuli al-mushtaraki falaka fihi, sebentar, wajhani ya. Dhamir yang merupakan aid yang kembali pada isim mausul yang mushtarak, falaka fihi wajhani. Perhatikan, dhamir yang menjadi aid yang kembali kepada isim mausul yang mushtarak, ya ada man, ma, apa lagi? Za, ayun, zu, ya ada 5 ya. Maka dhamir tersebut dapat berupa dhamir yang sesuai dengan
dengan isim mausulnya. Kalau domir itu kembalinya ke isim mausul mustarok, maka domirnya harus sesuai dengan isim mausulnya. Dengan isim mausulnya, ya sama saja. Falaka fihi wajhan, ada dua pendapat, ada dua penjelasan. Yang pertama, mura'atu lafzil mausuli fatufriduhu wa tudzakkiruhu ma'al jami'i wa huwal aktsaru. Ya, yang pertama domir tersebut mura'atul lafzil mausul. Ya, maksudnya adalah domirnya harus sesuai dengan lafal atau kata dari isim mausulnya. Itu yang disebut dengan mura'atul lafzil mausul. Harus sesuai dengan domir yang aidnya itu harus kembali kepada isim mausul yang sesuai lafadznya secara lafal. Ya, fatufriduhu wa tudzakkiruhu ma'al jami'i fahuwal aktsaru. Dengan demikian domir tersebut selalu mufrad muzakkar walaupun isim mausulnya menunjukkan musanna, jama' ataupun muannas. Ya, wa huwal aktsar, itulah pendapat yang itulah yang banyak terjadi. Yang sering berlaku gitu ya. Saya ulangi lagi, kalau kembalinya ke isim mausul mustarak, maka domirnya itu harus sesuai secara lafadz dengan isim mausul yang mustarak tersebut, disebut dengan mura'atul lafzi. Maka dengan demikian domir aidnya itu tadi selalu mufrad muzakkar walaupun isim mausulnya menunjukkan makna musanna, jama' maupun muannas. Nah, nanti lihat contoh ya. Ini sering terjadi. Contohnya. Mana tadi? Anda bacakan tadi ya. Ada yang kelewat kalimatnya. Wa mura'atu ma'nahu di baris bawahnya. Wa mura'atu ma'nahu fayutabiquhu ifradan wa tasniyatan wa jam'an wa tadzkiran wa ta'nisan. Sudah tadi ya, sudah terjemahkan. Sesuai lafadznya harus sesuai, maknanya juga harus sesuai. Sebentar. Contohnya karim man hazzabaka. Man yaitu isim mausul mustarak. Hazzaba mengandung domir huwa kembali ke man. Ya, kembali ke man. Kita ulangi lagi, tadi ada dua wajah ya. Wajah yang pertama adalah mura'atul lafzil mausul, yaitu harus sesuai secara lafadz dengan isim mausulnya, sehingga akan selalu dimufradkan, akan selalu dimudzakarkan ya, meskipun konteksnya jama'. Itu yang sering terjadi. Tapi kalau kesesuaiannya itu pada makna mura'atu ma'nahu, maka disesuaikan berdasarkan maknanya. Maknanya mufrad ya mufrad, musanna ya musanna, jama' ya jama', mudzakkar mudzakkar, muannas muannas. Contohnya karim man hazzabaka, muliakanlah orang yang apa? Hazzabaka ya, tahzib ya. Apa tahzib maknanya ikhwan? Tahzib, mendidik ya. Muliakanlah orang yang mendidikmu itu, yang mengajarkanmu itu. Baik, ya pelan-pelan lanjutkan lagi. Maka dalam contoh ini isim mausulnya itu man, itu mustarak ya, berarti boleh digunakan untuk menunjukkan musanna, jama' ya. Konteksnya apapun boleh ya, masuk ya. Tapi aidnya tetap mufrad mudzakkar, gitu maksudnya. Yaitu berupa dhamir mustatir yang diperkirakan tadi huwa. Ya, ulangi lagi, kalau
kembalinya kepada isim mausul mustarak, dan kita ketahui isim mausul mustarak itu berlaku dengan berbagai kondisi, satu kata berbagai kondisi, satu kata sejuta warna, ibaratnya begitu. Maka aidnya ini harus punya aturan. Aturannya apa? Ya sudah, aidnya mufrad mudzakkar aja, apapun yang terjadi. Ya, mufrad mudzakkar saja. Ya, taib. Ya. Mana tadi kalimatnya? Karimman hazabaka lil jami', ya. Itu konteks jami'. In ra'aita lafdzul mausuli wa taqulu karimman hazabaka. Wa man hazabaka. Wa man hazabataka. Wa man hazabuka. Wa man hazabnaka. In ra'aita maknahu. Nah, mafhum ya? Tadi kan ada dua wajah. Tulis itu wajah pertama, wajah kedua. Wajah itu berarti apa? Kaidah ya, boleh kita katakan kaidah atau bentuk atau cara membaca yang pertama. Cara membaca pertama tadi namanya istilahnya mura'atul lafadz. Yaitu harus sesuai secara lafadz saja. Kalau sesuai secara lafadz, contohnya tadi yang pertama karimman hazabaka. Apapun yang terkandung makna pada man, pokoknya enggak dipikirkan. Yang penting lafadznya itu mufrad man, ya sudah hazabanya hazaba terus, pakai domir huwa terus. Disamakan mufrad mudzakkar secara lafadz saja. Maka dikatakan di atas mura'atul lafzil mausul fatufriduhu wa tuzakkiruhu ma'al jami. Akan selalu dimufradkan, akan selalu dimudzakarkan domirnya. Ma'al jami meskipun ya, mannya itu jamak konteksnya. Itulah yang sering terjadi kata Syekh. Nah, jenis yang kedua, wajah yang kedua ini normal, seperti biasa, harus mutabik, sesuai. Contohnya tadi, contohnya karimman hazabaka, itu kalau mannya mengandung mufrad mudzakkar. Kalau mannya mengandung mufrad musanna, man hazabaka. Kalau mannya mengandung makna musanna muannas man hazabataka. Kalau mannya itu jamak mudzakkar man hazabuka. Kalau mannya jamak muannas man hazabnaka. In ra'aita maknahu, kalau yang kamu perhatikan itu adalah maknanya. Nah, mafhum ya? Baik, hasbuk. Ini faedah yang bagus di sini insyaallah. Bermanfaat karena saya menyebutkan ayat ya. Nanti bisa teman-teman kiaskan jika bertemu ayat-ayat semisal ini, bisa dipakai juga kaidahnya. Kita baca dulu. Wa in 'ada 'alaihi dhamirani jaza fil awwali ya. Jaza fil awwali i'tibarul lafzi wa fil akhari i'tibarul ma'na wa fil akhari i'tibarul makna wa huwa katsirun. Perhatikan, apabila yang kembali, domir yang kembali kepada isim mausul itu ada dua domir, aidnya ada dua, aidani berarti kan, aidnya ada dua gitu. Ah, ini kok aid domirnya ada dua, menarik sekali ya. Maka yang banyak terjadi adalah disebutkan ini kasir ya. Yang banyak terjadi penerapannya adalah kalau ada dua aid, maka apa? Yang berlaku yang mana? Yang berlaku domir yang mana? Domir yang pertama. Domir yang pertama yang berlaku, yang disesuaikan, dicocokkan dengan isim mausul sebelumnya secara lafadz. Ya. Yang pertama, domir pertama dicocokkan secara lafadz. Domir yang kedua dicocokkan dengan isim mausulnya secara makna. Yang satu mura'atul lafadz, yang kedua mura'atul makna. Nah, lebih jelas kita lihat ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 8 ya, 8 ya. Ayat 8. Allah telah berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Ya, situ di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir,
padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Mana? Coba cari dulu. Cari di sini aitnya mana dulu? Domir isim mausulnya mana? Wa minan nasi man. Man ya. Man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita bahas di sini. Domirnya isim mausulnya man, mustarak ya, isim mausul mustarak. Domir yang ada penjelasannya enggak? Kita baca penjelasannya dulu. Faqad a'adat domira fi yaqulu ala man mufradan. Nah, di sini domirnya itu faqad a'ada fi yaqulu, maka fa'il pada yaqulu itu kembali pada domir. Saya ulangi, domir pada yaqulu itu kembali pada man secara lafadz mufrad. Ya kan? Mannya kan mufrad kan? Secara lafadz dianggap mufrad, ya. Lalu ait yang pertama ada di yaqulu. Ait yang pertama ada di yaqulu. Kita terjemahkan lagi supaya lebih paham. Di antara manusia ada yang, itu terjemahan yang berarti di situ isim mausulnya. Di antara manusia ada yang mengatakan. Nah, itu ya, ayat pertama di kata mengatakan itu. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ada orang yang mengatakan. Nah, sekarang ayat kedua mana? Ayat keduanya mana? Kita baca dulu penjelasannya. Summa ada alaihi dhamira fi qawlihi wa ma hum bimu'minin. Nah, di situ. Kemudian ada terjadi ayat lagi ya, berupa dhamir di sini hum. Wa ma hum bimu'minin. Humnya ini ayat yang kedua dicocokkan dengan isim mausul secara makna, yaitu jam'an. Mafhum? Yang satu mura'atul lafzi, yaitu man dengan yaqulu, dengan domir huwa pada yaqulu, gitu kan? Kemudian secara lafadz ya, karena man itu dianggap, kalau lafadznya mufrad, secara lafadz man itu kan dianggap mufrad, maka yaqulunya aitnya juga mufrad. Secara makna wa ma hum bimu'minin, ini kan konteksnya adalah mereka ya. Mereka orang-orang yang tidak beriman. Mereka itu kan banyak, sehingga secara makna dimunculkanlah hum di situ kembali kepada isim mausul yang sama. Bukan ma ya, itu bukan ma isim mausulnya, tapi nanti humnya kembali ke man lagi, ke depan lagi, ke awal. Jam'an di situ maksudnya adalah aitnya ini jama'. Secara makna dicocokkan dengan man, yaitu juga maknanya jama'. Man di situ kan orang-orang ya. Thayyib. Jelas, insyaallah ini mudah ya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, nampaknya dicukupkan dulu di baris ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tadi PR-nya apa ya? Nanti coba dicatat. Dicari di I'rabul Quran tadi surat, PR-nya dicatat dulu. Surat Al-Baqarah 183 ya. Ayunya di situ apa? PR surat Al-Baqarah 183, dalil puasa Ramadan, wajibnya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, kan kutiba alaikumusiyam, maka ayyunya di situ isim mausul atau bukan? Nah, i'rabnya apa? Baik. Demikian di pertemuan yang ke berapa? 17. Kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Masih ada satu pertemuan lagi untuk menyelesaikan isim istifham, bahkan bisa pertemuan berikutnya sudah masuk isim istifham nanti. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.